nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kami hormati dan ta'zimi guru kami tercinta Ustaz bin Ibrahim. Doakan bersama-sama semoga Allah selalu panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan zahir dan batinan sehingga dapat membimbing kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sama-sama kami hormati dan ta'zimi Ketua DKM Masjid Miftaul Jannah guru kita Ustaz Amin beserta jajarannya. Kita doakan juga semoga Allah selalu memberikan kesehatan pada beliau sehingga dapat menjalankan amanah menjadi Ketua DKM dengan sebaik-baiknya. Begitu pula para orang tua kami yang alhamdulillah selalu setia hadir di malam Sabtu. Kita doakan semuanya semoga Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sehatkan zahiran wa batinan, dan kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kumpul bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya sehingga dari nikmat-nikmat yang Allah berikan tak mampu diri kita untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang begitu mulia, yang mana rumah Allah selalu diisi oleh para malaikat-malaikatnya. Semoga dengan hadirnya kita ke masjid ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan Allah berikan keridhaannya serta inayahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dapat kita aturkan kepada kasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah asal muasal ciptakannya alam semesta ini. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga alhamdulillah ala masalah guru kita tercinta Ustaz Andri yang alhamdulillah juga bisa hadir pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Yang lain dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja dibuka halaman 6 bagian pertengahan itu ya. Kemarin kita sudah bahas sampai fa innal amalal qalila fi hadzal yaumi 'indal malikil jabbaril kabir. Sesungguhnya suatu pekerjaan yang sedikit, yang kecil menurut manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu begitu besar. Nah, itulah adab kita sebagai manusia, anggapnya enteng aja. Ya kan? Apa-apa enteng aja. Gitu. Dikasih nasihat, iya, ikut jalanin, ketahuinya kalau jalan, ya begitu. Tapi jangan pernah putus asa untuk selalu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Fa akhadhat ittibahu. Maka kemudian seorang istri tersebut mengambil mangkok, yang mana mangkok itu berupa emas yang kemarin ya. Fa'aqadat ittibahu fa'idha fihi alfu dinar. Ternyata di dalam mangkok tersebut isinya ada 1000 dinar. Insyaallah. Fa'aqadat dinaran. Kemudian seorang perempuan tersebut mengambil 1 dinar saja. Wa dhahabat ila sarrafi. Kemudian perempuan tersebut pergi, kalau bahasa orang
Nasrani. Tugasnya dari orang Nasrani. Fawazana dinar. Kemudian oleh lelaki Nasrani ini ditimbang dah tuh 1 dinarnya dia tadi. Ya. Fazada 'anil mithqali ila mithqalaini. Akan tetapi si lelaki yang beragama Nasrani ini menambahkan timbangannya yang tadinya cuma 1 jadi 2 gramnya. Harusnya 1 jadinya 2. Banazara ila naqshihi. Kemudian ya lelaki yang penuh atau yang menjualani penukaran uang tadi melihat, memandang ila naqshihi kepada ukiran 1 dinar tadi. Fa'arafa, maka lelaki dari Nasrani ini mengetahui annahu min hadaya al-akhirati. Insyaallah. Ternyata dia tahu 1 koin dinarnya tadi itu berarti hadiah dari alam akhirat ya Allah. Berarti para Nasrani ini juga mencari tentang Islam bagaimana dibaca sampai dia menemukan bahwasanya 1 dinarnya itu adalah sebuah hadiah dari surga ya, dari akhirat, seperti itu. Qala laha, kemudian berkatalah ya lelaki tersebut kepada seorang perempuan, min aina wajadti hada. Wahai perempuan, kamu itu dapetin ini tuh dari mana? Pertanyaannya. Karena si penjual atau yang bagian nukarin uang asing ini melihat koin tadi yang 1 dinar itu bukan sembarangan uang gitu, karena melihat dari sebuah ukirannya. Ya kan, duit cepet, duit 200, duit gopek, apa sama ukirannya? Kan beda. Nah itu sampai kenalin seperti itu seorang money changernya yang beragama Nasrani. Maka yang harusnya timbangannya cuma 1 ditambahin jadi 2 beratnya, seperti itu. Waqasabhu, nah kemudian dipisahkanlah oleh wanita tadi kepada lelaki tersebut. Qala as-sarrafu, kemudian berkata ya si penjual tadi money changernya itu, i'ridi alayya al-islam, tolong dong unjukin saya tentang Islam. Padahal wanita ini juga baru masuk Islam. Mana kalau ngikutin kajian kemarin gitu ya, si istri nyuruh suaminya ngapain? Pergi nyari rezeki. Kalau nanti dapat di pasar dapat uangnya, beliin dah dari sebagian itu, dari hasil upah itu makanan yang bisa anak istrinya makan. Ternyata kemarin kan ceritanya nggak dapat ya, sehingga datang seorang lelaki yang begitu tampan yang membawakan antibukol tadi, yang membawakan mangkuk. Ternyata mangkuknya itu apa? Berisi dari emas. Sampai segitunya ya. Fa'aslama, nah ketika minta ditunjukin tentang Islam, ternyata fa'aslama, lelaki penuh yang penjual cancel tadi akhirnya masuk Islam. Tsumma dafa'a ilayya alfa dirhamin. Gak gemen-gemen Pak. Ternyata yang tadi 1 dinar digantinya 1000 dinar. Ya Allah. Ya, 1 digantinya 10. Ini 1 digantinya 1000. Nah, kayak kita nih kalau sedekah, kalau yakin pasti Allah gantinya berlipat. Jadi jangan pernah khawatir. Faqala, kemudian lelaki ini berkata, anfiqiha, wahai perempuan, belanjakanlah uang tersebut. Tuh. Fa'il faniyat, jikalau
uang tersebut habis, fa'in faniyat fa'alimini, tolong beritahu aku. Masya Allah. Kalau duitnya habis, katanya tadi di supply dia, tolong kasih tahu aku. Falamma sholla asyabu, ketika pemuda ini mengerjakan sholat, yaitu suaminya nih, ya, falamma sholla asyabu mawa ila manzilihi, ketika sudah selesai ia mengerjakan sholatnya, kembalilah ia ke rumah, sifral yadaini, masih dalam keadaan tangan yang kosong. Nah, kemarin kita sampai sepertinya begitu ya, ternyata ini pulang juga setelah sholat kosong juga tangannya, ngerti itu. Wa basata mandilahu, kemudian dibuka tuh sapu tangannya, ya. Wa mala'ahu minat turabi, habis itu diisi dah apa, sapu tangan yang tadi diisi pasir, karena saking malunya tiap hari keluar, berangkat pagi pulang malam nggak bawa apa-apa, hari esoknya berangkat pagi pulang malam nggak bawa apa-apanya, sampai datangnya waktu Jumat, ya, Insya Allah. Karena saking takut malunya sama istrinya, ya. Kalau bahasa kita, ya deh, ada deh yang dikit-dikit mah yang aneh kepelit gitu kan, begitu buat si istrinya, seperti itu. Wa qala fi nafsihi, berkatalah si lelaki tadi, suaminya, ya, ini yang berkata ini suaminya, fi nafsihi, di dalam dirinya, law annaha qalat ma hadza, ya, jikalau, ya, istriku bertanya apa ini, qultu laha, maka aku akan berkata kepadanya, hamaltu daqiqan. Masih ingat Pak, kemarin daqiqan itu yang kita hadis ke pertama apa? Pak? Pasir. Tapi daqiq di sini itu tepung. Ya kan, kemarin tepungnya berubah jadi pasir. Lah tadi dia ngapain? Debunya ditaruh di salah kita ditaruh di sapu tangan. Nah, seperti itu. Falamma dakhala al-hurbata, nah, tatkala si lelaki ini memasuki satu kampung yang rusak, nazara ila baitihi, kemudian dia memandang, melihat ke rumahnya, fa idza huwa muhayya'un bi firashin, ternyata ketika dia pulang udah disediakan, apa yang disediakan? Karpet permadani. Bingung gak kira-kira? Pasti bingung lah, orang kayak kemarin pulang gak bawa apa-apa. Ternyata dia siapin sapu tangan diisi debu. Nanti kalau istrinya nanya nih, Mbak, itu apaan? Bang, yang dibawa gitu. Dia bilang ini tepung nih, gitu. Wajada fihi, kemudian dia mendapati di dalam rumahnya raihatan ta'ami. Masya Allah, ya, dia mencium baunya makanan, sedangkan selama berhari-hari kagak dapat apa-apa. Nah, gitu. Fawada'al mandila 'indal babi, karena tadi dia takut kalau ditanyanya, sapu tangannya tadi ditaruh dah tuh di mana? Di depan pintu. Ya, kalau bahasa kita udah pindah. Tapi kalau lanjutkan dia kan masih nanya, Bang, itu apaan Bang? Begitu. Kaila tasmul hiya, agar dia nggak merasa summa sa'alaha. Nah, agar dia nggak merasa bahwasanya tadi abang kayaknya nggak bawa apa-apa. Tapi kalau dia melihat, berarti kan dia tahu abangnya itu membawa sesuatu. Summa sa'alaha anil hali, penasaran kan kok pulang di apa, di kebetin ada disiapkan permadani, terus kok ada wangi-wangi makanan nih, bau-bau makanan,
emas. Ternyata di mangkok itu ada 1.000 dinar, tapi 1.000 dinarnya kagak diambil semua, cuma satu doang yang ditukarin kemana? Ke money changer tadi. Kenapa? Perkara uang asing. Kaget dia, Masya Allah. Ketika dia kaget, nah inilah seharusnya yang kita lakukan. Ketika mungkin ada rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, ternyata lelaki ini kemana? Fasajada lillahi syakiran, dia sujud, ya merasa bersyukur. Itu cuma diceritain, tapi ceritainnya ternyata ada faktanya tadi. Ya, bahwasanya dari cerita itu ada yang dia lihat dengan matanya, bahwasanya dia digelarin ke karpet permadani, pas masuk ternyata juga ada makanan-makanannya. Ya gitu. Ya kalau kita versinya kan makanan favorit beda-beda. Ada yang petai rebus, ada yang nyekor, misalnya di balado. Ya kalau udah dimasak begitu aja kayaknya nyium harumnya aja makan itu udah luar biasa. Apalagi yang selama beberapa hari tadi tidak makan. Fasajadalillahi syakiran azza wa jalla, kemudian dia sujud bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tsumma qalat lahu imra'atuhu, gantian karena istrinya ngelihat dia bawa tetenya, tadi ditanya sama istrinya. Apa yang istrinya tanya? Majita fil mandiri, wahai suamiku, itu apa yang ada di sapu tangan tadi? Gitu. Faqala laha la tas'alini. Akhirnya suami bilang ke istrinya, wahai istriku, jangan kau tanyakan akan hal itu. Kayak gitu. Padahal ya, kemudian istrinya, namanya istri, penasaran gak? Penasaran, apaan sih sebenarnya itu sampai kita tuh sapu tangan itu punya siapa? Jangan lupa. Ya gitu. Wafatahat al-mandil, kemudian dibukalah apa sapu tangan tersebut. Faidat turabu shara daqifan, ya Allah. Ternyata debu yang tadi yang dia taruh di sapu tangan berubah menjadi tepung. Kan sama kayak kemarin kita ya. Ada orang cuma niat doang tuh, ada orang ahli ibadah pengen banget nolongin orang yang kelaparan, tapi emang dasarnya orang ahli ibadah gak punya apa-apa. Dia menjamin, ya Allah, kalau itu pasir adalah sebuah tepung, maka para Bani Israil itu gak ada yang kelaparan. Itu kita belajar di hadis yang pertama. Ini udah hadis yang ke-6, udah lanjut ke ke-7. Insya Allah, mudah-mudahan pada ingat semuanya deh. Bi'idnillahi ta'ala. Nah, itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasajada syai'u sakiran, kembali si lelaki tadi yang baru masuk Islam ya, yang suaminya ini kedua kalinya dia sujud. Karena yang pertama ternyata di rumahnya dia disediakan karpet permadani sama makanannya udah ada. Yang sekarang yang dia boleh bawa yang berupa debu di dalam sapu tangan itu ternyata berubah menjadi tepung. Syakira wa indallahi, wa indallahi hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla. Nah, dia tadi saking dia rasa bersyukurnya, dan di saat dia sedang sujud kepada Allah, saat itu juga dia Allah wafatkan, ya Allah. Coba benar kan, kita bagaimana kebiasaan kita ya, bayangin orang yang tadinya masih beragama Majusi, menyembah api, kemudian dia betul-betul menjadikan agama itu sebagai pondasinya dengan keimanan yang tidak bisa dibeli dengan spesial apapun. Bahkan seorang ulama Malik bin Dinar Malik, ya kan, jangan pulang dulu, nanti kita
Berkatalah seorang faqih, nah faqih ini bernama Muhammad bin Husain rahmatullahi alaihi, semoga karunia Allah, kasih sayang Allah diberikan atasnya. Apa kata beliau? Irfa'u aydiyakum ilas samai, angkatlah tanganmu ke atas langit. Wa qulu, dan hendaklah kalian berkata, bihurmatil jumu'ati, dengan kehormatan, dengan keagungan, dengan kemuliaan hari Jumat. Ighfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Waqshif anna kurbatana, dan hilangkanlah kepada kami kesulitan-kesulitan hidup. Wa hadza syabu, dan pemuda ini lama ada Allah, ketika ia berdoa kepada Allah, wa syafa'a ilaihi bihaqqi yaumil jumu'ati, dan memohon pertolongan dengan haknya hari Jumat. Hatta qada hajatahu, sampai betul-betul Allah penuhi segala hajat-hajatnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, kemudian diberikan rezeki dari jalan arah yang tidak disangka-sangka. Fakadzalika, dan demikian pula, nahnu, kita, idza da'awna yaumal jumu'ati, ketika kita berdoa di hari Jumat, asallah, semoga Allah ayyaqdiya hawaijana, semoga Allah memenuhi segala hajat-hajat kita, mengijabahi hajat-hajat kita. Fa innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Raufun, Maha Pemurah, Rahimun, Maha Penyayang, wa ilahun karimun, dan Tuhan yang mulia. Jadi ini nasihat buat kita di hari Jumat, ya. Ini kata qala al-faqih Muhammad bin Husain ini, kalau kita membaca doa tadi, ya, bihurmatil jumu'ati ighfir lana dzunubana waqshif anna qurbatana, itu Allah akan mengabulkan segala hajat-hajat kita. Makanya kalau kita yang dulu diajarin sama guru-guru kita itu, kalau kita mungkin nggak jadi imam, ya, di sholat Jumat, itu bisa kita baca sendiri Fatihah 7 kali, Qul-hunya 7 kali, ya, Anasnya, Al-Falaqnya 7 kali, Anasnya 7 kali, dan ditutup dengan Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika, wa bita'atika an ma'asiyatika, wa bifadlika an siwaka. Siapa yang membaca, mendawamkan hal tersebut, Allah jaga dari Jumat hari ini sampai Jumat yang kemudian. Itu ulama-ulama kita selalu ngajar kita begitu. Ya, kalau mungkin saatnya kita itu masih dalam keadaan sendiri, atau bisa kalau misalkan memang di sini sudah didawamkan. Biasa di masjid-masjid yang lain itu ada bisa begitu. Saat kalau sudah selesai langsung baca Fatihah 7 kali, bacanya nada. Tapi juga ada juga yang kayak kita biasa, gitu, kita baca istighfar, baca yang lainnya. Tapi jangan lupakan untuk meminta di hari Jumat ini hajat-hajat yang mungkin belum diijabah oleh Allah. Yakinlah bahwasanya Allah itu selalu mengabulkan segala doa-doa kita. Tapi Allah itu pengen ngabulinnya, mantesin hamba-hambanya. Jadi kalau kita doa, ya Allah, saya pengen banget duit 50.000 hari ini misalkan, ternyata nggak dikasih duit, dikasihnya kesehatan. Ya kalau kita berobat lebih dari 50.000, ya kan? Misalnya gitu. Ya Allah, saya pengen banget hari ini saya mungkin mendapat, dalam artian keyakinan kita jangan kita gadaikan untuk perihal
karena cuma dua faktornya, bukan karena kopi, bukan karena mungkin mudut, bukan, karena mulutnya dan isi pikirannya. Itu sebenarnya yang bikin kita sakit. Ya kita sehat nih, main ngomongin orang yang enak, orang sakit hati sama kita, bisa juga hati kita. Nah itu ternyata faktor-faktor penyakit itu keluar dari lidah kita. Semoga yang hadir di majelis ilmu ini kita sama-sama memperbaiki dari hari demi hari untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, mari sama-sama kita ikuti, karena itu bersama kepada baginda Rasul Sallallahu